memberikan pendidikan untuk sholat pada anak sulit banget Ustadz. Sebabnya gini Ustadz, kalau kita berdoa, pantas dia melakukan doa karena ada sesuatu yang akan diminta. Iya, manusia normal, manusia muslim pada umumnya. Berdoa itu akan semangat dia karena ada sesuatu yang akan diminta. Nah, kalau sholat itu kan sepertinya jadi beban gitu loh Ustaz. Nggak ada sesuatu yang dia dapat gitu loh. Sepertinya seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan kepada diri kita sendiri atau orang lain, terutama anak istri, untuk sholat disiplin itu gimana tuh Ustaz? Ya memang paling tidak jam-jam tertentu memang kalau bisa berjamaah atau di waktu-waktu kosong anak dan istri itu dikumpulkan untuk diberi nasihat, masukan. Jadi bukan berarti anak yang sudah belajar di luar itu terus dianggap agamanya cukup, ya nggak boleh. Nggak boleh kita menganggap seperti itu. Ya kita anggap tetap agamanya itu kurang. Nah, kemudian kita memberikan nasihat ya kepada istri, ya kepada anak, karena Allah. Karena banyak juga orang-orang muslim yang pada saat dia itu sholat tahajud, kemudian sholat duha, dia minta agar diberi kekayaan. Dikasih oleh Allah Ta'ala pada waktu itu. Baru sholat 2 kali, sudah dikasih sama Allah Ta'ala. Akhirnya dia sholatnya rajin tahajudnya. Dia duhanya juga rajin. Sholat wajibnya, ini kayaknya kalau duha sama tahajud saja, ini kayaknya kurang. Berarti saya rajin juga sholat wajib saya. Cuma di dalam hatinya dia rajinnya dia sholat itu hanya untuk kaya. Lah inilah sebenarnya orang muslim tersebut menggadaikan ibadahnya. Menggadaikan ibadahnya hanya untuk dunia. Ini orang muslim yang sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dia sholatnya untuk dunia, sholatnya untuk harta, puasanya untuk keinginannya, kan gitu. Baca Qur'annya untuk nempelengin jin. Lah, kan harus difahami itu untuk dunia sebenarnya. Ya, harus benar-benar itu lillahi ta'ala. Sholat dikerjakanlah, walaupun itu suatu kewajiban, ya belajar untuk tidak menjadi beban, belajar. Memang kalau orang sholat itu belum tentu mendapat apa-apa, iya. Tetapi kalau ikhlas itu insya Allah nanti dapatnya di akhirat. Berpahala, kan seperti itu ya, ikhlas saja. Nah, disinilah orang yang harusnya masuk surga itu jadi kebalik-balik. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu ada malaikat raqib, atid. Itu aja dulu. Kalau dia seorang muslim yang taat, dia mau melakukan sesuatu keburukan, dia akan takut pasti. Sehingga dia akan terjaga. Lah kenapa? Karena doa setiap hari, setiap pagi, setiap malam dia doa. Selain dia doa pada saat sholat, di luar sholat dia itu zikrullah terus menerus, memuji Allah atau istighfar, memuji Allah atau istighfar terus menerus seperti itu, tanpa orang lain tahu bahwa orang yang duduk di sebelahnya itu selalu memuji Allah. Tidak perlu orang itu tahu. Nah, selain itu iman kepada malaikat harus jelas. Makanya harus takut kita melakukan perbuatan buruk. Jadi ini harus kita ketahui bahwa iman kepada malaikat itu dia tidak paham. Jadi untuk menggarisbawahi iman kepada malaikat itu, bagaimana Pak Ustadz? Kita harus ingat atau takut memagari apa yang kita lakukan? Ya kan, kalau kita tahu malaikat itu khususnya atid yang ada sebelah kiri itu kan tahu kalau beliau itu mencatat perbuatan kita yang buruk lah. Terus gimana itu coba? Kan banyak itu. Ya? Perbuatan buruk itu dia sholat tapi melakukan itu berarti kan dia tidak iman kepada malaikat. Lupa kalau dia itu ada malaikat atid. Dipikir kalau sholat itu malaikat atidnya ngerokok gitu. Kan tidak juga. Ya kan tetap mendampingi terus menerus. Nah itu harus difahami. Iman kepada malaikat itu salah satunya itu. Salah satu aja, nggak usah yang lain-lain. Padahal ada 4 malaikat yang di depan, di belakang, samping, kiri, dan kanan. Memang ada. Tapi jangan berpikir itu jaga saya. Jaga apaan? Jangan merasa dijaga malaikat. Malaikat itu ada di sekitar kita karena tugasnya. Malah menjadi saksi. Nanti akan menjadi saksi dan mencatat terus-menerus. Jadi jangan merasa sombong kalau malaikat itu terus jadikan pasukan. Ada saya punya 70.000 pasukan malaikat. Buat apa?
nanti mau masukin surga? Enggak, saya yakin insya Allah enggak. Jadi itu iman kepada malaikat. Iman kepada kitab pula juga sama ya. Quran itu makanya atiullah ya, wa atiur rasul ini jelas. Jadi iman kepada Al-Quran dan iman kepada Rasul ini jelas. Jadi mengerjakan perintah Allah apa yang ada dalam Quran dan mencoba mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Jadi inilah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu. Jadi isinya apa? Al-Quran itu isinya petunjuk yang harus kita kerjakan. Ya, harus kita kerjakan. Allah menyuruh kita sholat, kita sholat. Allah menyuruh berpuasa, kita berpuasa. Allah menyuruh bertobat, kita tobat. Allah menyuruh kita itu untuk lemah lembut, lemah lembut. Allah menyuruh kita memaafkan, memaafkan. Allah menyuruh kita jangan gibah, ya belajar tidak gibah. Allah menyuruh kita itu untuk tidak suuzon, ya belajar tidak suuzon. Allah menyuruh jangan fitnah, malah fitnah ya. Jadi orang muslim memotong YouTube-nya saudaranya yang muslim, kemudian dia statement sendiri, padahal dia sendiri belum paham apa yang diomongkan saudaranya sendiri. Dia potong sendiri, dia komen sendiri, komennya malah salah. Lah itu kan akhirnya dia menyebarkan fitnah. Kalau fitnah ini diyakini oleh teman-temannya yang lain, orang muslim yang menyebarkan fitnah ini dan teman-temannya yang mengikuti, ini nanti pahalanya akan diberikan saudaranya yang dia fitnah. Kalau dia berpahala. Kalau dia tidak berpahala, ya selesai sudah. Kalau dia mitnain saudaranya banyak, ya selesai. Mau bagaimana nanti dia itu di akhirat? Insya Allah tidak akan masuk surga. Walaupun dia hafal Quran, wong dia fitnah saudaranya terus. Bagaimana hafalan Qur'annya? Padahal tidak boleh merasa golongannya itu lebih benar daripada golongan yang lain. Sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, tapi dia tetap nggak mau tahu. Nah, ini salah satunya. Itu harus paham tentang atiullah wa atiur rasul. Jadi taat pada Allah dan taat pada Rasul, yaitu iman kepada Al-Quran dan Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apalagi? Kemudian dengan qadar, takdir. Nah, takdir ini itu kita harus menerima dengan ikhlas. Semua takdir-takdir Allah. Jangan kita tersenyum kalau menerima takdir yang enak buat kita. Tapi kalau yang tidak enak, gerundel, protes. Apalagi nggak enaknya terus-menerus. Wah, semakin hari semakin nggak betah dia. Tidak boleh seperti itu. Iman kepada takdir Allah itu adalah menerima semua kejadian-kejadian takdir yang memang sudah terjadi pada kita. Ya bagaimana kita merubah? Ya memang Allah menganjurkan. Kalau takdir itu terjadi, memang sudah terjadi. Tapi bagaimana tidak seperti itu lagi? Allah menganjurkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ini kita harus tahu, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Jadi kita takdir itu tahu, kemudian coba kita rubah kesalahan-kesalahan dulu agar Allah memberikan takdir yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian iman kepada hari akhir. Nah, semua orang muslim pasti iman, tapi tahu nggak hari akhir gimana? Hari akhir itu hari pembalasan. Kebanyakan orang Islam itu nggak paham. Pembalasan itu gimana? Memang ada cerita besok pada saat kiamat itu tidak ada seorang yang punya iman kepada Allah. Jadi orang muslim itu ditiadakan. Yang beriman walaupun kecil itu ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Dalam cerita hadis itu ditidurkan. Yang punya iman. Nah, yang tidak punya iman, yang bagaimana? Ya tadi, syirik. Dia lakukan terus-menerus. Dan orang muslim tersebut lupa, dia tidak pernah memohon ampun atas kesyirikan yang dia perbuat. Merasa dirinya Tuhan. Loh, merasa dirinya Tuhan, memang orang muslim nggak ada yang merasa dirinya merasa Tuhan, nggak ada. Tetapi dia kalau nggak saya tolong, dia nggak bisa apa-apa. Loh, nah, itu sudah dia merasa dirinya Tuhan. Saya kalau nggak seperti tadi saya lakukan, saya nggak dapat itu. Nah, nggak boleh. Semua yang dia lakukan itu ikhtiar. Yang memberikan hasil itu Allah. Itu harus diketahui.
Ma sabaka min hasanati fa min Allah. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah sebenarnya. Jadi tidak boleh kita mengaku-ngaku bahwa yang terjadi itu karena saya. Itu syirik orang yang seperti itu walaupun dia muslim.